Selamat pagi para traders, bersama aku Fauzi pagi hari ini. Jalan-jalan ke pasar pagi, jangan lupa membeli kurma. Timur Tengah kembali memanas lagi hari ini dan pasar global pun ikut deg-degan semua. Halo sahabat trader dimanapun kamu berada, Om Fau di sini dengan update market global yang panas. Tentunya seperti cuaca Medan di siang hari ini. Ya, sangat. Aku ucapin yang selamat yang berpuasa. Semoga sukses 10 hari terakhir ini, sukses puasanya semua. Kita akan kaitkan geopolitik Iran versus Amerika dan sekutunya Israel. Ketegangan meningkat antara Iran dengan koalisi Amerika Serikat dan Israel, dan Donald Trump, si Presiden AS, ini menyatakan konflik ini pada dasarnya sudah selesai. Pada dasarnya sudah selesai. Dan menegaskan bahwa pengiriman pasukan darat Amerika ke Iran masih jauh dari kemungkinan. Ya, salam. Ya, jadi terbaca memang di sini kita lihat Amerika Serikat mulai menarik diri dan pasar membaca ini sebagai sinyal meredakan ketegangan sementara. Namun dari sisi lain, elit militer Iran malah memberi peringatan keras. Ya, agak santun sih aku bilang, bukan sombong. Kalau dunia siap-siap ingin melihat harga minyak menyentuh $200 per barrel, ya silakan aja lu Trump dengan Netanyahu lanjutkan permainan ini. Siapa takut? Ya keren ya. Jadi ini bukan ancaman, tapi tanggapan serius dari Iran. Karena semua mata tertuju pada satu titik sempit di peta dunia, yaitu Selat Hormuz. Karena 20% atau seperlima dari suplai minyak dunia melewati jalur ini setiap hari. Ya, supaya kalian tahu, Hormuz itu luar biasa kerennya. Jika jalur ini terganggu sedikit saja, pasar energi bisa langsung panik. Ya, mungkin Pak Menteri Bahlil aja yang modelnya nggak panik. Oke, kita akan lihat outlook oil dulu. Saat ini minyak berfluktuasi sangat besar dalam satu hari. Ada 3 faktor utama yang perlu kamu perhatikan bagi seorang trader. Yang pertama, Iran itu masih tetap mengirimkan minyak lewat Selat Hormuz. Jadi Iran itu sebenarnya masih sayang sama dunia. Dia tetap kirim ya. Ya, walaupun di Amerika Serikat membuat narasi kepada sekutunya doang itu sekutu doang, padahal tidak. Jadi memang Iran nggak mau harga itu terlalu tinggi karena sangat mempengaruhi dunia. Kedua, ancaman serangan terhadap fasilitas minyak negara Teluk ini jika terjadi, minyak bisa melonjak tajam. Dan yang ketiga, negara G7 ini belum melepaskan cadangan minyak strategis mereka, di mana kelompok G7 bersama jaringan International Energy Agency ini sebenarnya memiliki lebih dari 1 miliar barrel cadangan darurat. Jika gitu ya, jika maka mereka akan rilis minyaknya. Karena jika stok ini dilepas ke pasar, pastinya harga minyak bisa turun cepat dan kembali stabil. So, ada peran G7 juga di permainan ini kayaknya. Namun sampai sekarang cadangan itu masih disimpan aja, ya artinya pasar masih standby untuk skenario terburuk, bukan disengaja. Ya, itu ceritanya begitu. Dan bagaimana dengan si emas, outlook gold, ketika geopolitik memanas, investor biasanya lari ke safe haven, dan ya safe haven kan kamu tahu semua, dan raja dari safe haven itu adalah gold atau XAU USD. Jika konflik meluas, eh, pastinya emas bisa kembali rally yang kuat kalau memanas. Namun jika ketegangan mereda, ya pasti emas ya sideways dan swing olala. Emas bisa terkoreksi dan karena investor kembali ke aset berisiko, ke pasar modal. Jadi, pergerakan emas saat ini sangat tergantung pada headline geopolitik. Baik, kita akan ulas skenario tradingnya, skenario pasarnya. Trader global sekarang ini melihat 3 kemungkinan. Skenario pertama yaitu deeskalasi konflik. Ada deeskalasi, maka minyak bisa kembali ke area normal.
Skenario kedua, terjadi konflik regional, maka minyak bisa naik menuju 120 hingga 150 dolar per barrel. Skenario ketiga, gangguan di Selat Hormuz, dan ini adalah skenario yang paling ekstrim, dan harga minyak bisa mendekati angka 200 dolar per barrel. Hampir for sure minyak di 200 dolar per barrel jika Hormuz kacau. Oke, sebagai penutup dari aku di pagi hari supaya kalian cuan dan aku doakan semuanya sukses di bulan puasa ini. Burung merpati terbang ke utara, singgah sebentar di patung Charlie Chaplin. Kalau geopolitik makin membara, trader harus tetap tenang dan tetap disiplin. Karena di pasar global, yang bertahan bukan yang paling pintar. So, siapa itu? Tapi yang paling disiplin mengelola risiko. Demikian dari aku Fauzi. Sampai jumpa lagi di market outlook berikutnya yang penuh dengan kajian komprehensif dan unik. Salam profit dan selalu trade with wisdom. Bye-bye. Ayo turun! Takut! Jangan takut turun! Di Forex, grafik turun tetap bisa jadi cuan kok! Di MIFX, trading Forex jadi semudah itu.